Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Ibu Rizky, yang akan mengajar kalian dalam materi memahami korespondensi satu-satu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan bahwasannya anak-anak tetap semangat dalam belajar di saat pandemi ini dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol yang berlaku. Dengan melakukan langkah kecil tersebut, secara tidak langsung kita semua bisa memutus tali penyebaran COVID. Sebelumnya, kita telah melalui subbab 3.1, 3.2, dan 3.3. Di sini, apakah ada yang masih ingat subbab 3.1 membahas tentang apa? Ya, subbab 3.1 kita membahas tentang memahami penyajian relasi. Nah, dalam relasi sendiri merupakan suatu pemasangan antara himpunan A dengan himpunan B dengan suatu aturan tertentu. Lalu, relasi disajikan dalam bentuk apa saja sih? Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, relasi disajikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan, yang kedua, diagram panah, dan yang ketiga menggunakan bidang kartesius. Nah, untuk materi selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi. Sebelumnya, apa sih fungsi itu? Apakah ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Fungsi yaitu suatu relasi yang memasangkan dari himpunan A ke himpunan B, yang mana anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Lalu, fungsi disajikan dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama, yaitu disajikan dalam pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, yang ketiga persamaan fungsi, yang keempat dengan grafik dan dengan tabel. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada subbab 3.4, yaitu memahami korespondensi satu-satu. Perhatikan baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui permasalahan yang diberikan, siswa mampu menganalisis korespondensi satu-satu dengan tepat. Yang kedua, melalui permasalahan yang diberikan, siswa mampu menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui video pembelajaran yang disajikan, siswa mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu dengan tepat. Nah, sekarang kita mempelajari konsep korespondensi satu-satu. Coba perhatikan gambar perumahan di samping. Nah, gambar perumahan di samping merupakan contoh masalah korespondensi satu-satu. Mengapa? Karena pada perumahan di samping, tentunya setiap rumah memiliki nomor rumah yang berbeda. Menurut kalian, apakah mungkin satu rumah memiliki dua nomor rumah? Ataukah dua rumah memiliki satu nomor rumah? Jawabannya tentu saja tidak. Setiap rumah tidak mungkin memiliki dua nomor rumah, ataupun setiap dua rumah memiliki satu nomor rumah. Hubungan antara rumah dengan nomor rumah dapat dikatakan suatu fungsi yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, coba dari kalian, apa saja sih contoh masalah yang terkait dengan korespondensi satu-satu di kehidupan sehari-hari? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Masih dengan permasalahan perumahan.
Nah, di sini terdapat nomor rumah 1, nomor rumah 2, nomor rumah 3, dan nomor rumah 4. Tentunya, nomor rumah 1 untuk rumah yang pertama, nomor rumah 2 untuk rumah yang kedua, dan nomor rumah 3 untuk rumah yang ketiga, nomor rumah 4 untuk rumah yang keempat. Nah, untuk rumah, Ibu beri tanda R1, R2, R3, R4, di mana R1 ini merupakan suatu urutan rumahnya. Rumah ke-1, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Untuk himpunan N yaitu nomor rumahnya, yaitu nomor rumah 1, 2, 3, dan 4. Yang mana R berelasi dengan N, yaitu R memiliki nomor rumah N. Apabila dihubungkan, maka R1 dihubungkan dengan nomor rumah 1, R2 dihubungkan dengan nomor rumah 2, R3 dihubungkan dengan nomor 3, R4 dihubungkan dengan nomor rumah 4. Yang mana pada setiap anggota himpunan R masing-masing memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan kawan atau himpunan N. Dan seperti kita lihat, pada setiap himpunan R tidak memiliki pasangan yang bercabang dengan himpunan N. Begitu pula, himpunan N tidak memiliki pasangan yang bercabang. Nah, di sini kita lihat pula bahwa jumlah anggota himpunan R haruslah sama dengan anggota himpunan N. Kita perhatikan diagram panah selanjutnya. Apabila nomor rumah di sebelah kiri dan urutan rumah di sebelah kanan, maka relasinya akan sama, yaitu nomor rumah 1 dimiliki oleh rumah pertama, nomor rumah 2 dimiliki oleh rumah kedua, nomor rumah 3 dimiliki oleh rumah ketiga, nomor rumah 4 dimiliki oleh rumah keempat. Nah, pada hubungan ini yaitu memiliki relasi himpunan N dimiliki oleh R, atau nomor rumah dimiliki oleh rumah ke sekian. Nah, begitu pula pada himpunan yang ini. Di sini masih sama, yaitu anggota N dan anggota R memiliki jumlah anggota yang sama. Lalu setiap anggota dipasangkan tepat satu dengan anggota lainnya, dan tidak ada yang bercabang antara domain dan kodomainnya. Dari sini dapat diperoleh setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi apabila dibolak-balik seperti ini sama, setiap anggota memiliki pasangan dan tidak bercabang. Nah, dari syarat yang pertama ini muncul syarat tambahan, yaitu jumlah anggota domain dan anggota kodomain haruslah sama. Selanjutnya, mari kita menganalisa perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Coba perhatikan 6 gambar diagram panah berikut. Sudah diperhatikan anak-anak? Oke, kita lanjut yang pertama ya. Nah, yang pertama ada himpunan A dan himpunan B. Setiap himpunan A memasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Apakah ini merupakan suatu korespondensi satu-satu atau relasi ataukah fungsi? Nah, ternyata diagram panah yang pertama merupakan suatu korespondensi satu-satu karena pada anggota himpunan A memasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Untuk yang kedua, coba perhatikan, apakah merupakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu? Nah, benar sekali. Di sini merupakan suatu fungsi karena domain berpasangan tepat satu dengan kodomain. Tapi kodomain ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Nah, untuk gambar yang ketiga, coba perhatikan. Di sini terdapat satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Artinya, diagram panah ini merupakan suatu relasi. Untuk diagram yang keempat, nah, pada diagram panah yang keempat di sini terdapat satu anggota yang bercabang. Artinya, diagram panah ini merupakan suatu relasi.
Untuk diagram panah yang selanjutnya, yaitu kita lihat pada domainnya sudah memiliki pasangan. Lalu kita lihat kodomennya apakah juga memiliki satu pasangan atau tidak. Ternyata kodomennya juga memiliki satu pasangan. Artinya domainnya ini memasangkan tepat satu dengan kodomen. Dan dapat disimpulkan bahwa diagram ini merupakan korespondensi satu-satu. Untuk selanjutnya, di sini himpunan domain memiliki pasangan semua satu-satu. Namun pada kodomennya memiliki pasangan yang bercabang. Jadi, dapat kita simpulkan pula diagram ini merupakan suatu fungsi. Selanjutnya, kita akan mempelajari analisa perbedaan relasi fungsi dan korespondensi satu-satu melalui himpunan pasangan berurutan. Nah, kita perhatikan dulu yang pertama. Nah, di sini domainnya apakah bercabang? Nah, pada nomor 1 kita lihat terlebih dahulu apakah domain memiliki anggota yang kembar. Apabila domain tidak memiliki anggota yang kembar, kita bisa rumuskan bahwa satu himpunan berurutan ini kemungkinan bisa fungsi atau korespondensi. Kita lihat lagi kodomennya, apakah kodomennya juga memiliki anggota yang kembar? Nah, ternyata kodomennya tidak memiliki anggota yang kembar, sehingga pada nomor 1 bisa kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Untuk nomor 2, pada domainnya, pada anggota domainnya, kita lihat apakah ada anggota yang kembar. Nah, ternyata ada nih anggota yang kembar, yaitu bilangan 2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nomor 2 ini merupakan suatu relasi. Untuk yang ketiga, kita lihat apakah domainnya memiliki anggota yang kembar. Ternyata tidak, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu korespondensi satu-satu atau fungsi. Kita lihat lagi kodomennya. Ternyata kodomennya memiliki satu anggota yang kembar, yaitu A. Maka nomor 3 ini merupakan suatu fungsi. Untuk yang keempat, kita lihat apakah ada suatu anggota yang kembar pada bagian domainnya. Ternyata tidak terdapat satu anggota yang kembar. Untuk kodomennya, apakah memiliki anggota yang kembar juga? Ternyata sama-sama tidak memiliki anggota yang kembar. Maka dapat kita simpulkan bahwa nomor 4 merupakan korespondensi satu-satu. Untuk nomor yang terakhir, kita lihat apakah domainnya memiliki anggota kembar. Betul sekali, ternyata pada domain memiliki anggota kembar, yaitu 1, diulang sebanyak 4 kali. Maka dapat disimpulkan bahwa nomor 5 ini merupakan suatu relasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari banyaknya korespondensi satu-satu. Karena korespondensi satu-satu memiliki syarat tertentu, maka dapat diketahui banyak korespondensi satu-satu yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan saling berelasi. Dua buah himpunan tersebut tentunya harus memiliki jumlah anggota yang sama. Nah, jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B sama dengan N faktorial. Penulisan N tanda seru atau bisa disebut dengan N faktorial, yang berarti perkalian menurun sampai 1. Kita perhatikan tabel berikut. Di sini terdapat NA yang merupakan jumlah himpunan A, NB yang merupakan jumlah himpunan B, lalu korespondensi satu-satu dari A ke B, dan banyak KSS atau banyak korespondensi satu-satu. Apabila jumlah anggota himpunan A sebanyak 1, jumlah anggota himpunan B sebanyak 1, maka dapat dibentuk satu kemungkinan. Jadi banyaknya KSS yaitu 1 atau 1 faktorial. Apabila jumlah anggota 2, maka dapat dibuat 2 kemungkinan seperti gambar diagram panah berikut.
maka banyak KSS-nya yaitu 2 atau dapat ditulis 2 kali 1. 2 kali 1 merupakan 2 faktorial. Apabila jumlah anggota himpunan masing-masing 3, maka dapat dibentuk 6 kemungkinan. Nah, banyak KSS-nya yaitu 6. Apabila 6 diuraikan, maka dapat dibentuk pola seperti berikut, yaitu 3 kali 2 kali 1 yang merupakan perkalian menurun, yaitu 3 faktorial. Nah, dari contoh 1, 2, dan 3 dapat dibentuk suatu rumus. Apabila jumlah anggota n, maka n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n kurangi 2 dikali titik-titik-titik hingga 2 dikali 1. Untuk lebih memahami cara mencari banyaknya korespondensi, perhatikan contoh berikut. Diketahui suatu himpunan P merupakan huruf penyusun kata pantai dan Q merupakan bilangan ganjil kurang dari 10. Apakah himpunan tersebut mungkin memiliki korespondensi 11? Jika iya, berapa jumlah korespondensi 11 yang bisa dibuat? Untuk membuktikan bahwa himpunan tersebut merupakan korespondensi 11, kita lihat apakah setiap anggota himpunannya memiliki jumlah anggota yang sama. Nah, pada himpunan P kita peroleh 5 anggota, yaitu P, A, N, T, I. Nah, NP atau jumlah anggota P yaitu 5. Sedangkan untuk himpunan Q kita peroleh bahwa anggotanya juga terdapat 5, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi jumlah anggota Q yaitu 5. Karena jumlah anggota P dan Q sama, maka kedua himpunan tersebut bisa dibuat korespondensi 11. Jadi banyaknya KSS dari P ke Q dapat kita gunakan rumus n faktorial. Karena n-nya 5, maka kita tuliskan 5 faktorial. Selanjutnya dapat kita tulis 5 dikali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Maka kita dapat hasil 120. Jadi terdapat 120 kemungkinan korespondensi 11 yang dapat dibuat. Nah, sekarang Ibu beri permasalahan kepada anak-anak. Coba anak-anak selesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan perintah dari suatu permasalahannya. Setelah anak-anak menyelesaikan masalah ini, silakan anak-anak presentasikan pada Google Meet yang akan Ibu sediakan 30 menit sebelum pembelajaran berakhir. Sekian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke Google Meet selanjutnya ya.